Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadanti dengan NIM 2301020007. Pada kesempatan ini saya akan melakukan seminar proposal project dalam mata kuliah Masyarakat Cerdas yang diampu oleh Pak Denny Nusyirwan dan kawan-kawan. Nah, pertama kami melakukan observasi di wilayah Sungai Timun. Ini ada beberapa dokumentasinya. Jadi, sebelum kami melakukan observasi, kami terlebih dahulu menemui Pak RT untuk meminta izin melakukan observasi dan juga dokumentasi. Di situ kami juga berbincang-bincang sedikit dengan Ketua RT tentang bagaimana keadaan kampung Sungai Timun dan juga apa-apa saja masalah-masalah yang pernah dihadapi di kampung ini. Kemudian, setelah melakukan observasi, kami lanjut melakukan design thinking, di mana mulai dari tahapan pencatatan, kami mencatat objek-objek apa saja yang kami lihat dan kami temukan pada saat observasi di lokasi. Nah, setelah melakukan pencatatan, kami juga mengelompokkan objek-objek tersebut dalam sebuah kategori. Nah, nantinya dari setiap kategori akan ditentukan 5 pernyataan masalah dan kemudian disimpulkan menjadi 1 kalimat masalah. Lalu kami juga mencari 5 solusi jawaban alternatif untuk penyelesaian 5 kalimat masalah tadi, dan kemudian kami menyimpulkan solusi akhirnya bagaimana untuk permasalahan tadi. Setelah melakukan observasi, akhirnya ditemukan beberapa solusi yang mungkin bisa menjadi jawaban dari 5 pernyataan masalah. Yang pertama itu adalah menghadirkan sebuah kotak informasi yang dilengkapi dengan barcode atau QR code, yang melalui pemindaian kode ini masyarakat bisa mengetahui titik lokasi mereka berada dan kemudian muncul pada monitor box tersebut. Nah, inovasi ini tuh dipasang di gang-gang kecil maupun di lokasi strategis sebagai penunjuk jalan. Dengan demikian, pengunjung tidak akan kebingungan saat memasuki kawasan yang memiliki banyak gang kecil. Lalu ada pun solusi kedua juga berupa box informasi, tetapi dengan tambahan fitur yang lebih lengkap, di mana box ini menampilkan layar digital yang memperlihatkan gambar lokasi saat ini. Nah, nanti diikuti oleh keterangan patokan tempat serta penjelasan singkat mengenai area tersebut. Nah, nanti dengan adanya visualisasi dan deskripsi, pendatang akan lebih mudah memahami di mana posisi mereka tanpa harus menebak-nebak arah jalan. Lalu untuk solusi yang ketiga itu ada papan penunjuk digital. Nah, ini mirip plang nama yang biasa ada di depan-depan gang. Bedanya ini menggunakan LCD sehingga dapat menampilkan informasi arah secara interaktif. Nah, misalnya tertulis bahwa arah ke kanan menuju ke lokasi A dan lain-lain. Kemudian solusi keempat adalah pemanfaatan Google Maps. Nah, mengingat banyak wilayah kecil yang belum tercatat di peta digital, mungkin perlu dilakukan pemetaan ulang dengan menambahkan titik-titik penting di wilayah tersebut. Dengan memasukkan lokasi gang, jalan kecil, dan juga tempat umum ke Google Maps, orang-orang luar akan lebih mudah untuk menemukan alamat di kampung ini. Karena di kampung ini juga belum tercatat di Maps, jadi hanya rumah makan seafoodnya aja yang udah tercatat. Kemudian untuk solusi kelima itu adalah memperbaiki dan menambah plang-plang nama baru. Nah, mungkin banyak yang udah rusak, jadi diperbaiki dan dibuat yang baru. Lalu yang terakhir ada solusi pembuatan peta kecil yang ditempatkan di titik-titik penting di jalan. Nah, seperti persimpangan atau pintu masuk gang. Nah, peta ini berfungsi memberikan gambaran umum lah kepada masyarakat tentang tata letak
dan juga rute-rute di dalam kampung ini, sehingga kalaupun tidak ditemukan penunjuk jalan, ini bisa menjadi acuan bagi orang-orang yang mungkin masih asing dengan kampung ini. Lalu solusi final yang mungkin sangat efektif dan realistis memberikan dampak jangka panjang itu adalah melakukan pemetaan lokasi ke dalam Google Maps, di mana aplikasi ini tuh sudah banyak digunakan dan hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan aplikasi ini untuk mencari tahu alamat dan juga lokasi yang ingin mereka tuju. Nah, selain itu biaya implementasi juga rendah karena tidak memerlukan biaya apapun, hanya memerlukan koneksi internet untuk dapat memasukkan lokasi ke dalam Google Maps ini. Dan juga untuk state of the art, di mana pemetaan lokasi ke dalam Google Maps ini sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru ya, karena sudah banyak juga gitu daerah kampung lain yang juga menggunakan Google Maps untuk memperkenalkan wilayah mereka. Nah, tapi pada inovasi yang saya usulkan ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, di mana pada umumnya orang hanya menambahkan jalan atau lokasi penting tertentu saja, sedangkan pada inovasi ini itu fokusnya adalah memetakan seluruh titik-titik penting di kampung ini. Nah, selain itu juga inovasi ini juga bermanfaat jangka panjang, di mana berbeda dengan papan nama fisik biasa yang bisa rusak atau hilang. Nah, kalau data di Google Maps itu akan terus ada dan bisa diakses kapan saja selama ada jaringan internet. Baik, sekian seminar proposal project yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.